Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena limpahannya kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya. Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan Allah hingga masa itu tiba. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli April Ridho. Saya atas nama Nur Wahyuni Adelia. Saya Fairuz Az-Zahra. Kami akan berbincang-bincang mengenai artikel tentang penggunaan bahasa pada media sosial. Langsung saja. Menurut saudari Nur Wahyuni, apakah penggunaan bahasa pada media sosial itu penting? Ya, sangat penting, karena lewat media sosial netizen atau warga media sosial bisa berkomunikasi serta memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri. Lewat komunikasi ini kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung atau lewat online kepada saudara dan saudari kita yang jauh. Lebih tepatnya komunikasi yang sangat efektif sehingga dapat membantu kita dalam menyampaikan pesan dengan baik dan dapat dipahami. Menurut saudari Fairuz, apakah bahasa dan cara berbahasa yang benar itu seperti apa? Menurut saya, cara berbahasa pada media sosial itu berbeda dengan cara kita berbahasa lisan. Karena di media sosial kita menggunakan ketikan atau sebuah tulisan yang kita rangkai sehingga menjadi sebuah kalimat. Cara berbahasa yang benar seperti sopan santun pada saat kita berkomunikasi ataupun berkomentar dengan menggunakan bahasa yang tepat pada orang yang tepat, seperti ketika kita berkomunikasi pada teman kita, kita bisa menggunakan bahasa gaul, dan jika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tepat. Bagaimana menurut saudara Rafli, ketika seseorang salah dalam berbahasa atau penggunaan bahasa yang kurang baik pada media sosial itu seperti apa? Bagaimana tanggapan Anda? Menurut tanggapan saya, itu sangat disalahkan. Karena apabila seseorang menggunakan bahasa yang salah, baik itu yang berkata buruk kepada seseorang atau sedang menghinanya atau rasisme apalah, itu sangat buruk dan dapat menimbulkan efek negatif, bisa menimbulkan kesalahpahaman yang sangat merugikan, apalagi terlebih jika seseorang menyebabkan hal-hal yang tidak benar dengan komentar yang tidak benar juga, sangat patut untuk disalahkan. Menurut pendapat Anda, jika kita menyebarkan sesuatu yang hoax di media sosial itu memang bisa dianggap buruk, tapi kadang orang-orang sering menyebarkan berita hoax. Jadi ini sesuatu hal yang tidak baik, sehingga dapat menyebabkan informasi yang tidak tepat sama sekali. Menurut Anda bagaimana? Dan apa yang harus kita lakukan terhadap berita hoax tersebut? Nah, sekarang undang-undang itu sudah diatur tentang penggunaan pada media sosial mengenai komentar berita yang tidak benar atau hoax. Itu sudah diatur oleh undang-undang, dan ketika kita atau seseorang menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar akan mendapat hukuman, yakni tentang undang-undang tersebut akan dikenakan pasal. Tapi begini, kadang oknumnya juga tidak melakukan pergerakan sama sekali, dan akhirnya masih tetap jebol atau masih ada terobosan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebarkan berita hoax tersebut.
mengenai tentang berita hoax, kita tidak bisa memungkiri seseorang itu menyebarkan, karena kita tidak mungkin tahu seseorang itu seperti apa. Bisa jadi orang tersebut menggunakan identitas orang lain sehingga identitasnya tidak diketahui. Nah, itu salah satu kunci negatif yang sangat tidak diketahui oleh para netizen. Menurut Anda, bagaimana ketika seorang anak kecil yang di bawah umur menggunakan gadget dan cara penggunaan mereka itu salah, atau mereka bisa jadi orang yang menyebarkan berita hoax yang tidak benar? Jadi gini, kalau menurut dari pandangan saya terhadap seorang anak kecil yang bermain HP itu, kebanyakan itu didikan dari orang tua mereka masing-masing. Tergantung bagaimana mereka ingin menstabilkan penggunaan gadget terhadap anaknya masing-masing. Jadi kadang kalau umpamanya berita hoax itu tidak mungkin kalau bagi seorang anak kecil, karena sekiranya anak kecil akan menggunakan HP berdasarkan apa yang ia sukai. Contohnya kayak bermain game, nonton YouTube, nonton TikTok, scroll IG, terserah. Pokoknya kesukaan dia. Tetapi zaman sekarang atau era sekarang itu tidak bisa dipungkiri, bisa saja anak kecil itu menggunakan media sosial, mereka tidak tahu dampak positif dan dampak negatifnya, sehingga mereka dengan semena-mena menyebarkan berita yang tidak benar atas perilaku mereka sendiri. Kalau menurut saya sih itu tidak bisa dimungkinkan, karena edukasi orang tua juga itu dibutuhkan. Apalagi ketika anak kecil menggunakan HP itu bisa jadi penggunaannya tidak memungkinkan untuk menyebarkan sebuah berita hoax. Tidak. Karena anak kecil itu akalnya masih di bawah rata-rata orang dewasa seperti kita sekarang ini. Jadi bagi saya tidak mungkin loh. Menurut Fairuz, bagaimana peran orang tua dalam mendidik seorang anak dalam menggunakan media sosial atau menggunakan gadget? Menurut saya, sebaiknya orang tua lebih baik membatasi anak-anaknya dengan handphone. Baiknya dia memantau anak-anak mereka dengan memberikan seperti tontonan yang memberi edukasi kepada anak-anak itu. Menurut Anda, bagaimana ketika seseorang menggunakan emoji dalam media sosial? Aduh, kalau ini ya sering terjadi, terutama pengiriman stiker-stiker. Kadang ada beberapa orang-orang yang menggunakan emoji atau stiker itu berlebihan, bisa dikatakan spam atau nge-spam pada kolom chat tersebut. Tapi kadang ada juga orang-orang yang menggunakan stiker yang tidak senonoh. Contohnya itu stiker-stiker, ada beberapa di WA. Ya biasa saya kadang chat teman saya, tiba-tiba kirim stiker yang tidak baik, tidak betul, dan itu membuat saya kadang sakit hati, karena saya berbicara baik-baik kepada dia tapi dia seperti mengejek balik saya tidak suka itu. Dan saya harap penggunaan pada emoji atau emot-emot tersebut itu bisa diblokir, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam aplikasi web ataupun web chat meeting atau apalah yang namanya berkaitan dengan WhatsApp, Instagram, TikTok, ya pokoknya media sosial lainnya. Begitu tanggapan saya. Bagaimana menurut Anda tentang komentar-komentar netizen yang tidak senonoh atau tidak bisa ditoleransi? Menurut saya, komentar itu dapat dibagi menjadi dua, ada komentar positif dan negatif. Kemungkinan besar kita tidak dapat memungkiri atau kita tidak dapat membedakan mana komentar baik, mana komentar yang buruk.
bisa saja seseorang berkomentar begitu karena memang pendapatnya. Kita kan di sini berbicara tentang penggunaan bahasa pada media sosial. Nah, orang lain atau warga netizen bebas berkomentar tentang apapun itu pada karya orang lain ataupun karya mereka sendiri. Iya, betul. Mereka bebas berpendapat karena itu tergantung dari pemikiran mereka masing-masing tersendiri. Namanya juga komentar ya, seseorang pasti dengan tanggapannya masing-masing berkomentar sesuai apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cerna. Menurut Anda bagaimana tanggapan ketika seseorang menggunakan bahasa campuran, seperti ada campuran dari bahasa lain tetapi bahasa lain tersebut mengandung Unsur yang makna, kotor. mengandung unsur atau makna yang sangat baik, sangat tidak baik atau benar-benar buruk? Ya, sekarang di netizen ini jika berkomentar atau berpendapat kadang menggunakan bahasa-bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang mungkin kadang orang-orang juga tidak paham sama sekali. Bagi mereka sudah wajar. Istilah lainnya itu bisa dibilang jaksel, Ya. bahasa jaksel, Atau bahasa gaul. bahasa gaul-gaul. Iya, pokoknya intinya mereka itu berbahasa tapi dicampur-campur dengan bahasa Inggris sambil berkata yang tidak baik, kayak omongan kotor atau omongan jorok tapi dalam berbahasa Inggris. Nah, hal tersebut dapat memicu rasa yang sakit hati bagi orang yang memahami makna tersebut. Tapi semua itu tergantung diri masing-masing sih, karena setiap orang juga kan dapat berpendapat, dapat mengeluarkan topik. Terserah kepada mereka sendiri-sendiri. Terutama saya juga kadang sering ya pastilah Berbicara seperti itu ya. Oke, yang terakhir itu bincangan tentang kalau misalkan kita menggunakan media sosial, semisal kita di suatu aplikasi TikTok ada yang namanya live TikTok. Nah, di live TikTok itu seseorang yang umurnya di bawah 18 tahun belum dibisakan atau belum boleh live TikTok. Nah, menurut tanggapan Anda, apakah TikTok itu benar menggunakan fitur seperti itu atau malahan salah? Karena banyak anak yang di bawah 18 tahun berkreasi atau berekspresi lewat live tersebut. Menurut pendapat saya, dari sudut pandang saya juga, sebenarnya wajar sih peraturan yang dibuat TikTok itu sudah betul-betul bagus karena dia menyeimbangkan. Jika ada anak atau di bawah umur yang melakukan live, kadang seperti kelihatannya ya buruk sih bagi saya, karena berasa apa gitu ya, bagaikan Sangat tidak cocok ya sangat untuk tidak anak cocok kecil. untuk anak kecil. Menurut saya anak kecil itu juga yang melakukan live itu biasanya juga mengubah usianya pada saat pembuatan akun sehingga mereka bisa live dan melakukan kayak sesuatu yang buruk mungkin. Tapi menurutku juga sebenarnya tidak buruk juga sih, tapi kan kadang mereka entahlah apa yang mereka lakukan itu tidak cocok bagi mereka karena mereka kan seharusnya masih masa-masa pelajar. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan live dan untuk apa mereka melakukan live? Itu yang bikin membingungkan seseorang. Menurut saya anak-anak tersebut melakukan live karena mereka butuh hiburan tersendiri atau mereka bisa juga bisa jadi mengincar gift dari orang-orang atau ingin tampil dan ingin terkenal juga. Tapi begini, menurut saya itu tidak bagus dan sangat menyalahgunakan sebuah aplikasi, karena TikTok itu kadang ada berisi konten-konten yang di atas umur mereka dan tidak cocok bagi mereka yang masih pelajar. Seharusnya mereka dibatasi lah
oleh orang tua mereka sendiri dan dididik agar mereka terhindar dari penggunaan HP. Karena sekarang, generasi sekarang, segalanya itu soal gadget, HP. Di mana media sosial paling banyak dipakai oleh orang-orang sekitarnya. Dan ini kadang bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Karena kadang kala orang-orang menyalahgunakan betul penggunaan HP itu. Kadang mereka membuka sesuatu yang tidak senonoh, padahal mereka masih di bawah umur. Kadang mereka main game sehingga mereka top up menggunakan uang orang tua, dan itu dapat menyebabkan dampak yang sangat tidak baik. Menurut saya juga penggunaannya, jika untuk umur yang di bawah umur, harus dibatasi. Jangan terlalu dibiarkan. Jika terus dibiarkan, itu berdampak buruk bagi mereka. Sekian. Nah, itulah tadi perbincangan kita tentang topik atau artikel mengenai penggunaan bahasa pada media sosial. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.